Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Umat sedharma yang Pedanda cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, Ratu Pedanda akan memberikan penjelasan, pengertian, pemahaman tentang apa itu otonan. Ratu Pedanda ambil dari lontar Oton Dewa, Saptogamo Manusa Pekerti. Dalam lontar ini tersurat dari yang namanya dari bayi lahir, sudah itu diberikan saji dapetan, upacara kepuspungset, upacara roras dina 12 hari, upacara bulan pitung dina, sudah itu nelu bulanin atau nyamutin, ngotonin, mepanes, yang terakhir yaitu disebut winarang, artinya nganten. Yang namanya oton, kelahiran, pewetuan, sesuai dengan kalender Bali yaitu Tika tahun Saka, yaitu dihitung namanya oton itu 210 hari, yaitu 1 bulan yaitu 35 hari kali 6, yaitu jumlahnya 210 hari. Ya, itulah disebut oton. Kelahiran sesuai dengan Tika, yaitu ulang tahunnya menurut agama Hindu, itu tidak boleh dipindah yang namanya oton, karena itu merupakan kelahiran. Jadi yang boleh diundur, tidak boleh dimajukan, seperti bulan pitung dino, nelu bulanin. Ini boleh diundur, tapi tidak boleh dimajukan. Karena itu bukan merupakan kelahiran si cabang bayi itu. Ya, maka itu perlu diundur dan boleh diundur. Baiklah umat sedharma yang Pedanda cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, Ratu Pedanda perlu menjelaskan, karena di masyarakat umum biasanya upacara winarang itu, upacara perkawinan itu diambil pada waktu upacara nelu bulanin. Kalau upacara nelu bulanin diambil boleh-boleh saja, asal harinya itu hari yang baik. Karena itu disebut manusia yadnyo. Jadi kalau otonan, kelahiran seseorang itu tidak boleh dipindah. Ya. Jadi harus tepat sesuai dengan kelahiran. Jadi kalau namanya kelahiran oton sesuai dengan Tika, yaitu dihitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Yaitu berbeda dengan ulang tahun secara nasional dan secara internasional yang dihitung dari jam 00 sampai jam 00. Otonan itu dihitung. Kalau seandainya lahirnya setelah jam 12, mungkin sampai jam 6, sebelum jam 6 itu dihitung masih kemarinnya. Bukan besoknya dihitung. Kalau ulang tahun itu secara nasional, secara internasional itu diambil dari jam 00. Kalau secara Tika, yaitu tahun Saka, kembali Ratu Pedanda tegaskan dari jam 6 sampai jam 6 pagi itulah yang dihitung. Maka itu perlu Ratu Pedanda jelaskan
agar tidak keliru, khususnya tentang untuk menjalankan mebayuh oton, nebusin oton, itu tergantung dari kelahirannya jam berapa. Kalau setelah jam 6 pagi itu sampai jam 6, lewat sampai jam 6 itu dihitung besoknya. Tapi kalau sebelum jam 6 pagi itu dihitung masih kemarinnya. Itulah tahun saka atau itulah yang disebut tike. Karena di sini perbedaannya kalender secara nasional, internasional, dan kalender Bali, yaitu dihitung dari tahun saka atau dari tike, yaitu 35 hari dalam sebulan. Ya, maka dari itu lebih baik pada waktu melaksanakan upacara perkawinan itu dicari pedewasan pada waktu upacara perkawinan itu. Karena kembali Ratu Prando tegaskan, yang namanya nelubulanin, nyamutin, bulan tungwino boleh diundur sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak masalah bagi itu jangan dipermasalahkan. Tapi kalau oton tidak bisa dipindah. Kadang-kadang ada juga diambil pada waktu otonnya sekaligus diambil, baik itu bulan tungdino, nelu bulanin, diambil di oton itu boleh itu. Ya, pada intinya tidak boleh dimajukan. Kembali Ratu Prando tegaskan, yang namanya oton tidak boleh dipindah. Itu kelahiran si cabang bayi ini itu harus sesuai dengan tike. Kembali Ratu Prando tegaskan dari jam 6 sampai jam 6. Nah, di masyarakat umum Ratu Prando melihat sering sekali pada waktu upacara kawin itu yang dipakai upacara nelubulanin atau upacara nyamutin. Nah, itu terjadi sering kekeliruan karena kalau sampai upacara nyamutin itu pedewasannya tidak baik, contohnya pasah, manusuyadnyo, pitroyadnyo, hindari pada waktu pasah. Yaitu. Maka dari itu lebih baik dicari, diundur untuk dijalankan pada waktu upacara perkawinan. Itu yang lebih baik daripada nantinya pada waktu nyamutin, contoh uncal balung. Jadi yang nama uncal balung, sebelum uncal balung itu menusoyadnyo itu dilarang sesuai dengan pedewasan. Setelah uncal balung baru boleh melaksanakan, contohnya yang disebut menusoyadnyo, metutukle, sudah itu metata, sudah itu upacara perkawinan. Itu disebut menusoyadnyo. Itu tidak diperkenankan oleh sastra itu, maka dari itu baik diundur. Sekaligus upacara nyamutin, upacara nelu bulanin 3 bulan itu bisa diundur. Itu dicarikan sesuai dengan upacara perkawinan. Pada intinya dicarikan pedewasan upacara perkawinan yang baik supaya lebih tepat. Ya, jadi yang namanya nyamutin lubulanin itu bisa diundur, dimajukan tidak boleh. Karena yang namanya nyamutin, namanya nelubulanin bukan oton, itu namanya edan. Ya, edan artinya itu sesuai dengan dasar sastranya yaitu sabto gamo. Yaitu sabto gamo.
Itulah pada intinya. Maka dari itu yang namanya nelebulanin itu bisa diundur. Yang namanya bulan pitung dino itu hitungannya 1 bulan 7 hari sesuai dengan kalender Bali, yaitu 3 tahun sake, yaitu jumlahnya 42 hari untuk melaksanakan yang namanya bulan pitung dino atau Majang Colongin. Ya, hitungannya 35 hari dikali 3, yaitu jumlahnya 105 hari. Itulah nyamutin. Kalau yang namanya ngotonin itu 35 hari dikali 6 menjadi 210 hari. Itulah disebut ngotonin, pewetuan. Ya, jadi itulah ulang tahun sesuai dengan kalender Bali, yaitu Tiko. Nah, kembali Ratu Prando tegaskan, untuk bulan pitung dino Majang Colongin, sudah itu lebulanin, itu bisa diundur kalau seandainya sekalian dilaksanakan dengan upakara winarang atau yang namanya mau kalakalan atau nganten. Nah, itu bisa diundur karena kalau yang namanya nganten, yaitu matutuklih terus matata, itu perlu setelah uncal balung. Maka itu untuk upacara bulan pitung dino, lebulanin atau nyamutin bisa diundur. Itu dijadikan satu dengan ngoton itu boleh, atau sekaligus setelah uncal balung dicari duaso yang baik untuk melaksanakan yang namanya upakara winarang atau upakara pewiwahan nganten, upakara kawin itu. Nah, artinya yang namanya ngotonin itu jatuh itu selalu sesuai dengan Pancawara dan Saptawara. Nah, itulah pada intinya. Itu yang namanya oton itu pasti diuku. Itu namanya oton. Baik itu termasuk juga Sri Rambut Sedana, Dalan Wang itu, Dalan Ido Sangyang Aji Saraswati, tumpak kandang, tumpak pengarah. Tumpak kandang itu oton binatang, tumpak pengarah itu dalan pepohonan, yaitu. Nah, inilah uniknya agama Hindu. Hampir semua hari itu berguna, tetapi sudah diatur di dalam sastra, ya, yang namanya edan ngotonin ini sampai kawin, sampai apod galau itu sudah tersurat dalam Manusa Pekerti. Itulah pada intinya. Nah, artinya mari kita laksanakan agama itu supaya berkualitas. Kalau sudah yadnya itu dilakukan berdasarkan sastra, otomatis yadnya itu akan berkualitas. Itu. Jadi hindari melakukan upacara perkawinan itu, pewiwahan itu, mengambil pada waktu upacara nyamutin atau nelubulanin sebelum uncal balung. Kalau setelah uncal balung itu boleh, tetapi dicarikan peduasan pewiwahan yang tidak mengena dengan pasah.
Termasuk juga yang namanya Pitro Yanyo tidak boleh dipasah. Itu sudah dirangkum, artinya sudah disurat dalam sastra-sastra itu sendiri. Itu. Nah, baiklah umat Hindu sedharma yang Penanda cintai. Untuk kali ini itu yang Penanda jelaskan, memberikan pengertian, pemahaman, pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Penanda dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.